Aku record ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, yang tidak berhubungan dengan pelajaran hari ini, tolong disingkatkan dari mejanya ya. Baik, Bu. Ibu ingin bertanya, menurut kalian biologi itu ilmu apa sih? Apa hanya mengkaji tentang tumbuhan dan hewan saja? Tidak. Baik, jadi biologi secara etimologis berasal dari kata bahasa Latin yaitu bios yaitu kehidupan dan logos artinya ilmu. Jadi biologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari organisme hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan dan mikroorganisme. Di sini ada yang tahu cabang ilmu biologi apa saja? Tolong Viola. Baik, Bu. Yang saya ingat untuk cabang ilmu biologi itu yang pertama itu ada bakteriologi, itu membahas mengenai bakteri. Terus kemudian ada botani, Bu. Botani itu tentang tumbuhan. Kemudian ada entomologi, itu membahas tentang serangga. Virologi, Bu, itu membahas tentang virus. Beri aplaus buat Yola. Jadi benar yang dikatakan Yola, cabang ilmu biologi itu ada 18. Yang pertama bakteriologi yaitu tentang membahas bakteri, kemudian botani tentang tumbuhan, entomologi tentang serangga, ornitologi tentang burung, mikologi tentang jamur, virologi tentang virus, paleontologi tentang makhluk masa lampau, zoologi tentang hewan, sitologi tentang sel, morfologi tentang struktur tubuh bagian luar, anatomi struktur tubuh bagian dalam, histologi fungsi jaringan tubuh makhluk hidup, ekologi tentang ekosistem, evolusi tentang evolusi, genetika tentang pewarisan sifat, fisiologi tentang proses dan fungsi tubuh makhluk hidup, bioteknologi tentang pemanfaatan teknologi biologi menghasilkan produk, dan taksonomi yaitu aturan klasifikasi makhluk hidup. Jadi pada ilmu biologi juga membahas tentang urutan tingkat organisasi kehidupan. Anak ibu tahu apa saja tingkat organisasi kehidupan dari yang sederhana hingga yang kompleks? Ada yang tahu? Ainil? Mulai dari sel, jaringan, organ, individu, populasi, organisme ya. populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Bioma, biosfer. Baik, terima kasih kepada Ainil. Beri aplaus buat Ainil. Jadi betul kata Ainil tentang tingkat organisme kehidupan. Yang pertama ada sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, selanjutnya populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Jadi Ibu akan memberikan satu kasus. Apa kalian tahu kasus tentang hama belalang kembara Locusta migratoria di NTT? Ada yang tahu? Baik, Ibu ulas sedikit bahwa kasus ini dikarenakan musim kemarau berlangsung dan musim tanam gadu di daerah persawahannya juga berlangsung bersamaan. Sehingga tidak ada keseimbangan ekosistemnya. Jadi belalang pun berimigrasi ke sentra produksi pangan dan para petani juga membakar padang pertanian sehingga belalang semakin berkembang karena habitatnya terganggu. Ibu ingin bertanya, dari kasus ini menurut kalian itu murni kejadian alam atau ulah manusia? Ulah manusia, Bu. Kenapa itu ulah manusia, Yola? Baik, Ibu ulang kembali tentang kasus hama belalang kembara atau Locusta migratoria. Kasus ini terjadi di NTT. Kasus ini dikarenakan musim kemarau berlangsung dan musim tanam gadu di daerah
persawahannya juga berlangsung secara bersamaan, sehingga tidak ada keseimbangan ekosistemnya, dan belalang pun berimigrasi ke sentra produksi pangan, dan para petani juga membakar padang pertanian, sehingga belalang itu semakin berkembang banyak karena habitatnya itu terganggu. Jadi menurut Yola, apakah itu murni kesalahan dari alam atau manusia? Manusia juga karena dia menghilangkan tempat habitat dari belalang. Karena pengaruh cuaca juga kan. Menurut Dila, apakah ini murni kejadian alam atau ulah manusia? Itu tuh disebabkan oleh ulah manusia. Jadi baik, kedua jawaban itu benar. Ini nih terjadi oleh keduanya, alam satu, manusia satu. Alamnya itu karena terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, yang untuk ulah manusia karena manusia membakar padang persawahan itu secara sembarang. Jadi untuk kasus ini apa dampak akibat dari kejadian ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Tari. Baik, betul juga. Jadi untuk dampak kejadian ini yaitu bagi masyarakat sendiri kurang gizi, kelaparan, dan terserang penyakit. Untuk dari kasus ini cabang biologi apa saja yang ada terkait di masalah ini? Zoologi Bu, Karena belalang termasuk dalam jenis mana? bagus. Jadi A+ buat Yola. Jadi cabang biologi yang terdapat pada kasus ini yang pertama ada ekologi tentang ekosistem, entomologi tentang serangga. Jadi sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Siapa yang tidak hadir? Bu. Baik, baik anak-anak semuanya. Coba dibuka slide kedua pada PPT yang telah dikirimkan di grup. Nah, di sana ada pesan yang disampaikan. Ingin menanyakan apa pendapatmu tentang dua gambar tersebut. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Ibu minta kepada Anissa Maharani untuk menyampaikan pendapatnya. Gambar sebelah kiri gambar perkotaan. Ya, yang sebelah kanan. Gambar pedesaan. Ya. Selanjutnya, ada yang masih mau memberikan pendapatnya tentang dua gambar tersebut? Atau ada yang mau membandingkan gambar tersebut? Bagaimana keadaannya? Bu. Ya, boleh dipersilakan. Baik Bu, yang gambar di sebelah kiri itu adalah gambar perkotaan yang penuh dengan asap dari kendaraan. Sedangkan pada gambar yang di kanan itu adalah kondisi desa yang lingkungannya asri Bu. Masih hijau ya. Iya. Ya. Baik, itu pendapat dari anak-anak Ibu. Masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Nah, jadi dari gambar tersebut di kiri dapat kita lihat ya, sebagaimana yang disampaikan teman-temannya tadi, di sana itu terlihat suasana lingkungannya yang sudah tercemar, banyak polusi. Nah, sedangkan gambar kanan itu kondisi lingkungannya masih hijau, masih asri, masih sejuk kali. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan dua gambar tersebut, yaitu tentang perubahan lingkungan. Baik, ada 4 submateri yang akan kita bahas pada hari ini.
Yang pertama itu ada perubahan lingkungan, yang kedua ada pencemaran lingkungan, yang ketiga ada jenis limbah, kemudian yang keempat upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari lingkungan tersebut. Nah, baik, masuk ke slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mempelajari materi tentang perubahan lingkungan, anak-anak itu diharapkan mampu mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan, menganalisis pencemaran lingkungan, mengidentifikasi jenis limbah dan dampaknya, serta menciptakan solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Nah, yang pertama ada perubahan lingkungan. Nah, lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materinya. Nah, perubahan lingkungan itu maksudnya di lingkungan itu telah terjadi perubahan dari kondisi sebelumnya menjadi kondisi setelahnya. Nah, selanjutnya itu mengenai pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, baik itu zat energi dan ataupun komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia ataupun dari proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu sehingga menyebabkan lingkungan menjadi kurang berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian ada jenis-jenis limbah. Nah, berdasarkan jenis-jenis limbah itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Siapa yang bisa menyebutkannya? Ya, limbah plastik itu termasuk limbah padat. Ya, berarti jenis-jenis limbah itu yang pertama ada limbah cair. Cair seperti apa? Lemak, minyak, lumpur. Yang jenisnya itu cair. Kemudian yang kedua ada limbah padat seperti keramik, ya, yang bersifat padat. Selanjutnya ada limbah organik seperti ya, hasil perkebunan dan sebagainya. Kemudian ada limbah daur ulang seperti logam, kemudian dan bahan-bahan organik lainnya yang dapat didaur ulang. Kemudian ada limbah limbah berbahaya seperti ya itu berasal dari bahan-bahan berlistrik bahaya seperti limbah medis dan limbah radioaktif. Nah, kemudian mengenai pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu dapat terjadi di beberapa tempat, dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran air. Ya, pencemaran yang terjadi di air. Dapat dilihat gambarnya pada slide tersebut, di mana di suatu sungai itu terdapat banyak sampah. Kemudian yang kedua ada pencemaran tanah. Apa akibat pencemaran tanah? Ya, matinya tanaman karena tanah tersebut tidak lagi subur. Yang ketiga ada pencemaran udara seperti polusi akibat dari asap pabrik, asap motor. Itu baik tidak bagi kesehatan manusia? Tidak. Apakah itu aktivitas manusia? Tidak. Maka aktivitas manusia yang salah akan kembali berdampak kepada manusia. Nah, pencemaran lingkungan tentunya dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor manusia. Tentunya aktivitas manusia seperti apa? Novel?
membuang sampah sembarangan, Ya, buang sampah sembarangan. perdagangan bunga secara liar, Ya, kemudian pembangunan perumahan dan sebagainya. Kemudian ada faktor yang dipicu oleh alam seperti bencana alam, meletus, tsunami, banjir. Nah, apakah banjir itu juga bisa dipicu oleh aktivitas manusia? Bisa. Seperti aktivitas manusia melakukan penebangan pohon di hutan. Jadi tidak menutup kemungkinan. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencemaran lingkungan, maka kita perlu mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya pencemaran lingkungan tersebut. Apa saja upayanya? reboisasi, Ya, reboisasi. Nah, itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu dapat dilakukan secara administrasi. Nah, secara administrasi itu mungkin lebih diperankan oleh pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan, perundang-undangan yang sanksinya nanti pasti mengikat atau tegas. Kemudian yang kedua secara edukatif atau pendidikan. Misalnya guru memberikan pengarahan kepada anak-anaknya. Kemudian secara teknologis, ya menggunakan peralatan Untuk mengolah sampah atau menjual. Iya betul. Beri aplaus kepada Melati. Nah itu jadi dapat kita simpulkan dari semua pembelajaran ini. Siapa yang dapat menyimpulkannya? Iya, Mistra, coba. Baik Bu, jadi untuk pencemaran lingkungan itu ada 3. Pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh 2 macam, yaitu oleh manusia dan juga karena faktor alam. Nah, jadi pencemaran lingkungan disebabkan oleh limbah, yaitu limbah cair, limbah padat, limbah organik, limbah daur ulang dan limbah berbahaya. Nah, pencemaran lingkungan itu terjadi di 3 tempat, yaitu di air, tanah, dan udara. Nah, upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan yaitu secara administratif, edukatif, dan teknologis. Ya, bagus. Beri aplaus kepada bahwa perubahan lingkungan itu adalah berubahnya kondisi lingkungan dari sebelum terjadinya menjadi keadaan yang setelah terjadinya. Nah, faktornya itu ada manusia dan alam. Dapat juga disebabkan oleh limbah, yaitu cair, padat, organik, daur ulang, dan berbahaya. Apa yang dapat dilakukan itu berupa administrasi, lewat faktor edukatif, dan juga teknologi. Nah, baik. Di akhir pembelajaran sebagai penutup, mungkin dilihat pada slide sebelum thank you ya. Nah, di sana Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Maka itu kata kuncinya, Tuhan telah menciptakan bumi dengan baik. Maka janganlah kamu berbuat kerusakan dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mungkin pada halaman 56 bisa dikerjakan tugasnya di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang materi gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, apa saja organ dari sistem pencernaan itu? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, Benar ya, dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Semua organ tersebut bekerja sama menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Tetapi jangan beranggapan sistem pencernaan ini akan aman selalu ya. Misalnya dengan memakan makanan yang dibeli di sembarangan tempat, ini akan membuat virus ataupun bakteri akan masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Hal ini akan membuat gangguan pada sistem pencernaan. Sehingga diperlukan kewaspadaan dan pengetahuan untuk menghindari penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Misalnya dengan memperhatikan makanan atau minuman yang kita makan, menjaga kebersihan mulut ataupun gigi, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sebagainya. Ibu mau tanya, apa saja gangguan yang terdapat pada sistem pencernaan yang Ananda ketahui di kehidupan sehari-hari kita? Diare, sembelit, ada lagi sariawan, wasir, usus buntu. Benar ya, apa yang dibilang Ananda semua itu benar. Itu terjadi pada sistem pencernaan. Yang pertama itu diare. Ada yang pernah mengalami diare? Pernah, Bu. Pernah ya. Pertama diare, yaitu gangguan pada sistem pencernaan yang sering kali kita alami ya. Di mana gangguan ini akan membuat perut terasa mulas dan juga feses kita akan menjadi encer. Ananda tahu di mana diare ini gangguannya terjadi pada organ? Iya benar ya, terjadi pada selaput dinding usus besar. Selanjutnya ada mah. Ada yang pernah mengalami mah? Ada ya, karena penyakit ini sudah tidak aneh lagi bagi kita semua. Penyakit yang satu ini dialami hampir oleh semua orang. Mah ini merupakan penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada lambung kita. Kemudian mual dan perut akan menjadi kembung. Gangguan ini terjadi ketika kadar asam lambung kita tinggi dan juga disebabkan oleh bakteri. Ada yang tahu apa bakteri yang menyebabkan mah tadi? Ada yang bisa menjawab? Helicobacter pylori. Iya benar ya, berikan aplaus kepada Melati. Jadi mah ini disebabkan oleh Helicobacter pylori. Selanjutnya ada sembelit. Sembelit ini merupakan gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderitanya itu akan mengeluarkan feses yang keras. Gangguan ini terjadi karena
usus besar menyerap air terlalu banyak. Sehingga kita harus mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Selanjutnya ada gigi berlubang. Ada yang tahu apa penyebab gigi kita berlubang? Makanan manis, Jarang gosok gigi, apa lagi? Karena kalian Makanan manis, tidak menjaga kebersihan gigi dan juga lainnya. Jadi, gigi berlubang ini disebabkan oleh bakteri ya. Bakteri ini bernama bakteri Streptococcus. Bakteri ini mengubah karbohidrat yang kita makan menjadi asam laktat. Asam inilah yang secara perlahan-lahan akan melarutkan emel gigi dan menimbulkan luka. Yang terakhir ada sariawan. Siapa yang pernah mengalami sariawan di sini? Gimana rasanya ketika kita makan? Perih ya? Ya, jadi ketika kita mengalami sariawan, pas kita makan, maka akan terasa perih. Sariawan ini merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. Sariawan itu terjadi karena panas dalam pada rongga lidah ataupun rongga mulut kita, di mana penyebab yang paling mendasar dari penyakit ini adalah kurangnya vitamin C. Vitamin C ya. Mungkin untuk hari ini cukup sekian materi kita. Ibu akhiri dan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada temannya yang nggak hadir? Ada, Bu. Siapa? Melati. Karin, Bu. Kenapa Kak Karin nggak hadir? Dia sakit pulang kampung, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, di sini ada yang pernah jalan-jalan ke kebun teh? Ada yang pernah ada yang pernah mendaki gunung? Ada. Nah, kalau kita rasakan di pegunungan ataupun di kebun teh itu udaranya itu adem ya, udaranya masih asri. Nah, kenapa udaranya bisa asri? Karena banyak pohon. Nah, pohon itu merupakan salah satu bagian dari kingdom plantae. Nah, apa itu kingdom plantae? Nah, jadi plantae itu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama eukariotik. Apa itu eukariotik? Sudah memiliki membran inti. Nah, betul. Yang kedua ada multiseluler. Apa itu multiseluler? Memiliki banyak sel. Kemudian dia memiliki dinding sel. Dari apa dinding sel tumbuhan terbuat? Ada yang tahu? Selulosa, ya benar Melati. Kemudian dia merupakan organisme autotrof. Apa itu autotrof? Nah, kemudian dia bereproduksi. Reproduksinya terbagi menjadi berapa? 2, Bu.
aseksual, organ apa saja yang terlibat? Putih, putih dan benang sari ya. Putih, benang sari dan benang sari. Nah, kemudian kalau secara aseksual, tunas, Nas, Nas, Sangkok dan lain-lain ya. Kemudian secara umum kingdom lantai itu dia mengalami pertukaran generasi, yaitu gametofit dan sporofit. Ada yang tahu apa contoh tumbuhan yang mengalami pertukaran generasi? Benar, paku dan lumut ya. Paku, nah, lantai ini dibagi lagi menjadi 3. Ada yang tahu? Silakan Uli. Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Nah, benar ya. Jadi tiga itu pertama Bryophyta, Pteridophyta, kita, dan Spermatophyta. Nah, Bryophyta nama lainnya apa? Lumut. Ada yang tahu pembagian lumut itu dibagi menjadi berapa? 3. Ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. Yola. Lumut hati atau hepatitoksida, kemudian ada lumut tadu atau antoherotoksida, dioksida atau lumut daun jati. Lumut daun jati. Nah, jadi kenapa dia disebut lumut hati? Karena dia berbentuk seperti hati. Nah, kemudian kenapa dia disebut lumut tanduk? Karena ada berupa tanduk di situ, Bu. Nah, ciri-ciri yang paling menonjol dari 3 lumut ini, yaitu ada lumut daun. Apa ciri lumut daun?